Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Rajak, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pangandaran. Pada kesempatan hari ini saya akan mengulas terkait dengan koneksi antar materi di modul 3.1. Pada kesempatan hari ini di kegiatan koneksi antar materi di Learning Management System CGP 10 ini ada panduan pertanyaan untuk membuat rangkuman kesimpulan pembelajaran. Pertanyaan pemantiknya kurang lebih ada 14 pertanyaan, namun di sini saya akan secara singkat saja mengaitkan atau mengkoneksikan antara seluruh kegiatan pembelajaran saya di LMS ini dari modul 1.1 sampai dengan sekarang di modul 3.1. Nah, di ruang koneksi antar materi ini yang pertama di sini ada pertanyaan bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka sangat relevan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Konsep Ing Arso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani ini menuntut pemimpin untuk mengambil keputusan yang bijaksana, inspiratif, dan mendukung perkembangan peserta didik. Dalam konteks pengambil keputusan, pemimpin harus menjadi contoh yang baik, mampu memotivasi tim, dan memberi dukungan yang tepat terhadap seluruh komponen di satuan pendidikan. Konsep Ing Arso Sungtulodo ini konsep di depan harus menjadi contoh. Ing Madya Mangunkarso di tengah harus membangun semangat, bisa memotivasi rekan, bisa memotivasi peserta didik, dan Tuturi Handayani ya di belakang itu memberikan dorongan. Jadi prinsip Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara ini dalam pengambilan keputusan memang sangat tepat sekali. Yang kedua, di sini ada nilai-nilai ya, nilai-nilai pribadi yang tertanam pada diri kita yang berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam mengambil keputusan, bahwa nilai-nilai yang kita anut saat ini mempengaruhi prinsip yang kita gunakan dalam mengambil keputusan. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, empati, dan integritas akan mendorong kita untuk memilih opsi yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Nah, sebaliknya, jika nilai-nilai yang baik dapat mengarah kepada keputusan yang merugikan sendiri maupun orang lain. Jadi, nilai-nilai yang kurang baik itu dapat mengarah pada keputusan yang bisa merugikan diri sendiri secara individu, diri sendiri secara organisasi, dan juga bisa berpengaruh terhadap orang lain di lingkungan organisasi kita. Di pertanyaan ketiga, di sini bisa disimpulkan pertanyaannya pengambilan keputusan dalam coaching. Nah, coaching ini sendiri merupakan salah satu upaya dalam membantu individu mengevaluasi keputusan yang telah diambil. Nah, melalui sesi coaching ini, individu dapat menetapkan efektivitas yang pertama. Menetapkan efektivitas di sini ialah mengetahui keputusan yang diambil itu telah mencapai tujuan yang diinginkan atau belumnya. Jadi yang pertama itu menetapkan efektivitas agar keputusan yang diambil itu sudah bisa mencapai tujuan atau belum. Yang kedua, mengidentifikasi pertanyaan. Nah, dalam mengidentifikasi pertanyaan ini kita bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan yang memang belum terjawab terkait keputusan tersebut. Yang ketiga, menerima masukan ya. Dalam menerima masukan, kita bisa mendapatkan perspektif baru ya, dalam satu permasalahan, baik di posisi kita sebagai coach ataupun di posisi kita ketika menjadi coach.
Dan yang keempat itu meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, karena sesi coaching ini merupakan sesi di mana kita memiliki lawan bicara yang memang terarah satu sama lain, membahas tentang suatu permasalahan yang dialami coaches, ya, yang tentunya juga dipelajari oleh seorang coach. Nah, dalam meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan ini, kita itu bisa belajar dari pengalaman dan bisa memperbaiki proses pengambilan keputusan di masa depan. Seperti itu. Pertanyaan keempat di sini tertuliskan bahwa bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya dalam masalah dilema etik. Nah, keterampilan sosial emosional guru dalam pengambilan keputusan ini akan membantu yang pertama bisa mengenali emosi diri, kita bisa mengelola stres dan tekanan saat menghadapi dilema etika. Yang kedua, bisa membangun empati. Dengan membangun empati ini kita bisa memahami perspektif orang lain dalam mengambil keputusan yang adil. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan dengan efektif atau menjelaskan alasan dibalik keputusan yang kita ambil. Jadi keterampilan sosial emosional ini sangat menentukan sekali dalam hasil keputusan pengambilan keputusan yang kita lakukan gitu. Jadi sekalipun keputusan kita by the rule gitu, tetapi sosial emosional kita tidak tepat dalam memanagenya, dalam mengelolanya, keputusan yang diambil pun tentunya tidak akan sesuai dengan apa yang dikehendakkan oleh rule gitu. Pertanyaan kelima, ini disederhanakan, studi kasus dan nilai-nilai pendidik. Pertanyaannya, bagaimana pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika? Nah, kembali pada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Bagaimana sih pendidik itu? Yang pertama, dalam studi kasus itu berfokus pada masalah moral atau etika. Yang dapat membantu seorang pendidik itu yang pertama dengan menguji nilai-nilai, melihat apakah tindakannya sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut atau belum. Karena apapun uji konsep dalam pengambilan keputusan itu kan ada 9 langkah yang bisa dilakukan, ya, yaitu dengan mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta, pengujian benar atau salah. Nah, di benar atau salah itu kan ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola gitu. Selain ada pengujian benar lawan salah, ada juga paradigma yang benar lawan benar. Terus yang keenam ada melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan dan lihat lagi keputusan atau direfleksikan. Seperti itu. Jadi dalam pengambilan keputusan di lingkungan belajar pun atau di dalam studi kasus nilai-nilai pendidik, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah menguji nilai-nilainya. Nilai-nilai yang ada di dalamnya itu seperti apa? Terus meningkatkan kesadaran etis dan membuat keputusan yang lebih baik, yaitu dengan menerapkan pembelajaran dari studi kasus dalam situasi nyata. Nah, inilah yang bisa dikembangkan oleh pendidik dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika. Selanjutnya pertanyaan ke-6, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentu berdampak pada terciptanya lingkungan positif, kondusif, aman dan nyaman. Nah, sini dalam pengambilan keputusan di lingkungan belajar itu akan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, yang positif itu yang seperti apa? Yang menumbuhkan motivasi dan semangat untuk belajar. Jadi dukungan dari internal peserta didik itu sendiri. Yang kedua, secara kondusif, mendukung proses pembelajaran yang efektif, berarti terkait dengan faktor eksternal yang ada di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir itu ada aman. Aman itu dalam artian sekolah memberikan rasa aman terhadap proses kegiatan belajar mengajar, sehingga bebas dari ancaman apapun. Jadi siswa ataupun guru nggak ada ketakutan terkait apapun yang akan terjadi di sekolah, karena sudah ada jaminan aman dari pihak sekolah.
Begitu. Selanjutnya, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Mungkin tantangan dalam pengambilan keputusan ini seringkali berkaitan dengan yang pertama, perubahan paradigma. Nah, seperti apa sih perubahan paradigma itu? Perubahan paradigma itu perubahan di dalam lingkungan pendidikan yang dapat menimbulkan dilema etika yang baru gitu. Maksud dilema etika yang baru tuh permasalahan di sekolah itu tidak hanya selesai dalam satu kasus dilema saja. Jadi dilema-dilema yang lain pun pasti seiring berjalannya waktu akan bermunculan. Dan yang kedua, adanya tekanan sosial nih. Kalau tekanan sosial ini dalam pengambilan keputusan tentu sangat berpengaruh sekali ya, sangat berpengaruh sekali gitu. Karena dengan adanya tekanan dari berbagai pihak ini bisa mempengaruhi keputusan yang diambil, apalagi itu dalam ada uji publikasi ya. Ada uji publikasi itu di mana ya? Ada uji publikasi. Oh ya, yang ada di yang bagian benar atau benar di situ. Karena kalau sudah terpublish ini faktor eksternal ini akan sangat besar sekali ya, pressure-nya akan sangat besar terhadap keputusan yang kita ambil gitu. Sudahlah banyak contoh di sekolah yang keputusan diambil by under pressure gitu. Dan tentu ini sebuah keputusan yang memang harus diambil, namun kadangkala kalau keputusan yang dihasilkan berdasarkan hasil under pressure ini keputusannya terkadang ngambang gitu ya, karena kita berfokusnya kepada menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pihak eksternal dulu gitu. Yang ketiga, ini bisa dikatakan juga adanya keterbatasan sumber daya. Nah, keterbatasan sumber daya di sini ini merupakan salah satu hambatan yang membatasi pilihan yang tersedia dalam pengambilan keputusan. Ya mungkin permasalahan dalam kegiatan pembelajaran, karena keterbatasan proyektor atau infokus ya, guru-guru kan juga bisa terjadi dilema ya, terjadi gesekan antara guru yang satu dengan guru yang lain karena hanya rebutan proyektor seperti itu. Pertanyaan yang ketujuh. Selanjutnya yang kedelapan, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Nah, bagaimana memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid-murid kita yang berbeda-beda? Nah, ini keputusan yang diambil dengan kondisi murid-murid kita yang berbeda-beda, tentu kita berorientasi kepada pembelajaran merdeka ya. Pengambilan keputusan yang tepat dalam kegiatan pembelajaran ini setidaknya akan membantu guru. Yang pertama bisa dilakukan dengan cara mendesain pembelajaran yang relevan. Mendesain pembelajaran yang relevan itu bisa menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan potensi masing-masing murid. Karena kan di sekolah juga tentunya ada asesmen awal ya, asesmen minat dan bakat. Nah, ini yang paling penting dilakukan oleh guru untuk pemilihan desain pembelajaran yang relevan bagi peserta didik kita. Karena tidak mungkin sebuah pembelajaran bisa berjalan dengan baik apabila kita tidak mengetahui kondisi awal peserta didik kita itu seperti apa ya, tidak tahu kondisi peserta didik kita seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, minat dan bakatnya seperti apa. Nah, ini tentu harus dilakukan dengan asesmen awal saja. Asesmen awal telah dilakukan, kita mendesain kegiatan pembelajaran, terus kita juga melakukan asesmen formatif ya, yang bisa dilakukan untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan, dan diakhiri dengan asesmen sumatif ya, sebagai alat ukur keberhasilan kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan. Yang kedua, kita bisa melakukan dengan pemberdayaan murid. Kita jangan menjadi seorang otoriter di dalam kelas. Kita juga harus memberdayakan murid, karena memberikan kesempatan kepada murid untuk mengambil inisiatif
dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Karena ingat, sebagai guru kita di sini hanya sebagai fasilitator, tetap tokoh utamanya adalah murid. Ketika muridnya tidak mau belajar, percuma saja kita mengajar dengan desain kegiatan pembelajaran seperti apapun, dengan metode pembelajaran seperti apapun. Ketika muridnya tidak diberdayakan untuk mau belajar, itu sangat tidak memungkinkan sekali tujuan pembelajaran atau ketercapaian kegiatan pembelajaran kita bisa peroleh. Seperti itu. Pertanyaan ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Oke. Keputusan yang diambil oleh pemimpin di satuan pendidikan ini akan berdampak signifikan loh terhadap masa depan peserta didik kita. Yang pertama, dari kesempatan belajar aja, ya. Kalau kita sudah bilang kesempatan belajar, seorang pemimpin pembelajaran yang visioner itu akan membuka peluang bagi murid untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Ya, berbeda dengan pemimpin pembelajaran atau guru-guru yang masih bersifat klasik gitu, yang hanya sekedar menjelaskan tanpa ingin ada tujuan yang jelas, visioner, pandangan jauh ke depan terhadap apa yang diinginkan dikembangkan dari potensi murid-murid kita. Yang kedua, perkembangan karakter nih. Karena pembelajaran karakter ini merupakan salah satu bagian dari pembelajaran di kurikulum Merdeka. Karena keputusan yang tepat itu akan membentuk karakter dan nilai-nilai yang dianut oleh murid, ya. Contoh, kita berdisiplin lah, berkarakter baik, ya. Berdoa sebelum belajar. Ini tentu sebuah karakter yang baik yang ditanamkan kepada murid. Ketika dalam aturan-aturan sekolah tuh diatur kan, ada peraturan sekolah. Di sana kita menanamkan karakter-karakter baik kepada peserta didik kita. Jika keputusan itu diambil sedemikian baik, maka insya Allah karakter peserta didik kita juga akan ikut lebih baik lagi. Seperti itu. Yang ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini keterkaitannya dengan modul sebelumnya? Mana ya, tadi sudah saya tulis. Oh ya, ini. Nah, kesimpulan yang bisa diambil menurut saya dalam mempelajari modul ini dengan mengaitkan materi-materi sebelumnya, yaitu dalam pengambilan keputusan sebaiknya kita mengacu pada yang pertama, nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab, yang jelas ini harus sekali berpihak pada murid dan berpedoman pada filosofi Triloka Ki Hajar Dewantara. Ya, Ingar Susung-Tulada, Ing Madya Mangkasa, dan Tutpuri Handayani, gitu ya. Selanjutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Kalau bertanya di luar dugaan, semuanya di luar dugaan gitu. Karena memang yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran manapun yang pernah saya alami, apalagi di SD, SMP, SMA, memang kan nggak ada kita belajar sebagai peserta didik. Di bangku kuliah juga sebagai kita mahasiswa itu memang belum diajari tentang hal-hal ini yang nantinya akan sebagai pemimpin pembelajaran gitu. Namun secara umum dalam memahami materi pada modul ini, saya cukup memahami sehingga pada proses penerapannya ini sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, tentu hal-hal ini juga menurut saya di luar dugaan, bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip dan langkah-langkah yang harus diuji ya dalam pengambilan keputusan, agar keputusan yang diambil ini bisa tepat sasaran dan bermanfaat untuk orang banyak. Seperti itu ya, karena hanya di pendidikan guru penggerak ini muncul gitu. Jadi saya juga baru tahu, dan wah ternyata kok seperti ini ya. Jadi keputusan itu tidak seperti
Tidak hanya sebatas seperti seperti wasit meniup piripit ketika ada pelanggaran gitu, tetapi ada analisisnya juga, ada kajian-kajiannya. Oke, pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pemilihan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila pernah, apa bedanya dengan apa yang dipelajari dengan modul ini? Ya, kalau ditanya pernah atau tidaknya, ya tentu pernah, namun tanpa konsep-konsep gitu ya, tanpa konsep-konsep, hanya sekadar analisis sederhana saja. Seperti apa sih dilema etikanya? Oh, berarti kita harus gini gitu. Tidak ada 4 paradigma, tidak ada 3 prinsip, tidak ada 9 langkah ya. Langsung saja pokoknya analisis kasusnya seperti apa, dilemanya. Setelah dianalisis ya diambil keputusan. Tentu sih arahnya kepada nilai-nilai kebajikan universal, tapi kebajikan universal juga saya baru tahunya di sini ya. Jadi sangat jelas sekali bahwa modul ini sangat berpengaruh baik bagi keadaan pembelajaran, apalagi sebagai pemimpin pembelajaran, apalagi sekarang posisi saya sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum, yang tentunya keputusan-keputusan ini sangat penting sekali demi keberlangsungan kegiatan pembelajaran di sekolah. Karena kita juga kan kalau di kurikulum ini terkait dengan guru-guru yang mengajar, dengan jadwal pelajaran gitu ya, jadwal piket, terus struktur kurikulum, pembagian guru mengajar di kelas mana saja. Tentu ini dilema etikanya, gesekan antar sesama guru ini akan lebih mudah, akan lebih sangat jelas seperti itu. Pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sudah mengikuti pembelajaran modul ini? Perubahan terbesar yang saya alami mungkin yang pertama yaitu kita lebih berhati-hati dalam bertindak, dalam mengambil keputusan. Apalagi kita tidak melakukan prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan itu ya, paradigma. Apalagi tadi itu 3 prinsip pengambilan dan 9 langkah pengambilan keputusan. Kalau tidak hati-hati dalam hal itu ya tentu kita akan menghasilkan keputusan yang salah gitu, yang akan berakibat buruk bagi diri kita, rekan, dan juga peserta didik kita, atau bahkan secara umum akan bermasalah secara hukum gitu. Jadi dalam mengambil keputusan apapun kita harus sangat berhati-hati seperti itu. Yang kedua, mempunyai pola yang teratur dalam menganalisis sebuah permasalahan. Jadi menganalisis permasalahan itu harus dipola ya. Jangan asal kamu hanya ada dilema etik, guru satu guru lain panggil adukan gitu kan. Tidak seperti itu, tetapi harus ada polanya. Ya, harus ada urutan penyelesaian masalahnya, analisis dulu mulai dari mana, siapa dulu yang diselesaikan, ya skala prioritasnya yang mana gitu. Yang terakhir, yang tidak kalah penting juga, kita harus menempatkan empati pada diri sendiri untuk memahami permasalahan yang terjadi pada diri yang lain, pada diri orang lain ya. Apalagi ketika berhubungan dengan yang sifatnya kemanusiaan, ini empati kan bisa langsung kena gitu. Nah itu tentu harus dimanage juga oleh kita sebagai seorang yang nantinya akan disiapkan sebagai pemimpin pembelajaran. Terakhir, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Itu sangat penting dong. Kalau nanya penting atau tidaknya, atau seberapa pentingnya, sangat penting. Karena sebagai individu yang membuat saya berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Dan juga kalau kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya harus mampu mengambil keputusan yang baik dan tentunya dengan penuh rasa tanggung jawab. Seperti itu. Mungkin itu tadi sedikit pembahasan ya, koneksi antar materi modul 3.1 dengan modul-modul sebelumnya. Dan video ini dijadikan sebuah jawaban dalam alur merdeka pada LMS di koneksi antar materi seperti itu, sebelum adanya aksi nyata.
Terima kasih yang telah menyimak apa yang saya sampaikan. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya untuk Bapak Fasilitator Pak Hendy ya, rekan-rekan saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Pangandaran ya, ada Pak Tatang S. Hendra Suara, ada Pak Paryono, ada Ibu Nia, ada Ibu Murti, dan juga ada Ibu Risa. Big thanks juga buat Bapak pengajar praktik saya, rekan saya Pak Herdiana ya, Big Father gitu ya, Big Father. Semoga kalian semua, Bapak Fasilitator, rekan saya, dan Bapak Herdiana sebagai pengajar praktik saya di CGP Angkatan 10 Kabupaten Pangandaran ini selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan dilimpahkan juga dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.